Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Musim panas di Incheon menyengat dengan sinar matahari yang jatuh tajam di antara gedung-gedung kaca dan beton. Udara dipenuhi aroma aspal yang panas, dan suara deru kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti. Di antara keramaian itu, seorang pria muda mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang abu-abu turun dari bus kota. Dia tampak seperti karyawan baru di perusahaan manapun. Wajah tampan, senyum tipis, dan langkah tenang. Tapi tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Namanya Sang-woo, usia 26 tahun. Di balik penampilan biasa itu, dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Ia datang ke Incheon dengan satu misi yang telah lama disiapkan, membunuh seorang wanita bernama Yeon Seo. Ia telah menerima detailnya melalui saluran komunikasi aman. Target, Han Yeon Seo, 24 tahun. Karyawan senior divisi kreatif perusahaan iklan Moonlight Creative. Tak ada alasan diberikan, hanya satu foto dan satu perintah. Eliminasi dalam 2 minggu. Sang-woo melangkah memasuki gedung kantor Moonlight Creative, menahan napas di antara suara langkah karyawan lain dan lantai marmer yang dingin. Ia telah menyamar sebagai karyawan baru di divisi desain. Segalanya telah diatur. Identitas palsu, resume palsu. Rencana sempurna. Namun, dia tidak memperkirakan satu hal. Dia tidak memperkirakan bahwa Yeon Seo ternyata lebih hidup dari yang pernah ia bayangkan. Dia melihatnya untuk pertama kali di ruang meeting lantai 12. Wanita itu sedang tertawa kecil sambil berbicara dengan rekan-rekannya. Rambut panjang bergelombang dengan highlight abu-abu jatuh liar di pundaknya. Dan matanya, coklatnya bersinar seperti batu amber terkena cahaya matahari. Tubuhnya memikat, dengan lekuk yang tegas namun elegan, dan pakaian kerja yang rapi, tapi tidak bisa menyembunyikan pesonanya yang terlalu mencolok untuk diabaikan. "Ah, kamu pasti karyawan baru," ucapnya saat mata mereka bertemu. Sang-woo berdiri terpaku sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ya, aku dari divisi desain. Nama saya Do-hyun, nama samaran." Yeon Seo mengulurkan tangan. "Han Yeon Seo. Aku biasanya menangani klien-klien besar, tapi hari ini aku dapat tugas bantu orientasi anak baru, Lucky You." Tangan mereka bersentuhan, hangat, lembut, dan entah kenapa ada sesuatu di sentuhan itu yang membuat Sang-woo menahan napas. Seperti alarm samar dari tubuhnya sendiri yang berkata, "Hati-hati, dia bukan seperti yang kau kira." Hari-hari berikutnya, Yeon Seo menjadi semacam pemandu tidak resmi bagi Sang-woo di kantor. Ia menyapa setiap pagi, menyapanya saat makan siang, bahkan kadang bertanya soal selera desainnya. "Gaya desainmu terlalu simetris," ucap Yeon Seo suatu siang sambil menyeruput americano di pantry kantor. "Kamu orang yang suka kontrol ya?" Sang-woo hanya mengangkat bahu. "Mungkin. Berarti kamu bukan tipe yang spontan." "Kenapa bertanya begitu?" Yeon Seo tersenyum, mendekat sedikit, berdiri cukup dekat hingga Sang-woo bisa mencium aroma parfumnya, campuran musk dan jeruk. "Karena kamu terlihat seperti bom waktu, seperti seseorang yang menyimpan terlalu banyak rahasia di balik ketenangan." Sang-woo terpaku. Yeon Seo melangkah mundur sambil tertawa kecil. "Maaf, aku suka menebak orang." Malam pertama Sang-woo mencoba melaksanakan dia mengikuti Yeon Seo pulang dari kantor. Dia menyewa motor dan mengikutinya dari jarak jauh, lewat jalan kecil dan lampu-lampu kota yang berkedip. Saat Yeon Seo masuk ke dalam apartemennya di daerah Yeonsudong, Sang-woo sudah tahu layout gedung itu. Semua sudah diperhitungkan. Tapi saat dia akan menyelinap masuk lewat pintu belakang, lampu kamar Yeon Seo mati, dan satu suara terdengar dari balik tembok apartemen. "Jika kau masuk sekarang, kau tak akan pernah keluar lagi." Sang-woo diam membeku. Tak ada siapa-siapa di sekitar, tapi perasaannya berubah drastis. Insting pembunuhnya bicara. Dia sedang diawasi, dan dia gagal malam itu. Keesokan harinya, Yeon Seo tersenyum padanya seperti tak ada apa-apa. Tapi saat menyodorkan kopi di pagi hari, dia menatap Sang-woo dalam-dalam dan berkata, "Lucu, semalam aku bermimpi seseorang mencoba membunuhku. Tapi dia terlalu lambat.
dan terlalu manusiawi. Sangwoo menggenggam gelas kopinya lebih keras dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pembunuh bayaran, dia tidak yakin siapa sebenarnya pemburu dan siapa mangsanya. Hari-hari berlalu seperti teka-teki yang tak selesai. Sangwoo terus memainkan perannya sebagai karyawan baru yang pendiam dan tekun. Sementara, Yeonseo tetap menjadi pusat cahaya di kantor. Ramah, jenaka, dan tanpa sadar memikat setiap orang yang ada di sekitarnya. Termasuk dia. Namun, di balik senyum dan candaan, Sangwoo menyusun rencana. Dia mulai mempelajari pola gerak Yeonseo, jam kerja, rute pulang, tempat nongkrong favorit. Setiap detil ia catat dengan akurasi militer. Malam itu, setelah lembur, Yeonseo pulang terakhir. Gedung mulai sepi. Lampu mulai dimatikan satu persatu. Sangwoo sudah bersiap. Ia berdiri di tangga darurat lantai 5, mengenakan hoodie hitam, wajahnya tertutup masker medis. Di balik saku celana, pisau lipat kecil menempel erat di tangan kirinya. Langkah kaki Yeonseo terdengar di koridor. Tumit sepatunya mengetuk lantai dengan irama tenang. Sangwoo bersiap melangkah keluar, saat tiba-tiba, denting logam, suara ponsel Yeonseo terjatuh. Seketika ia membungkuk untuk mengambilnya, tepat saat Sangwoo keluar dari bayangan. Ia sempat mengangkat pisau, namun posisi tubuhnya tak ideal. Jarak mereka terlalu jauh. Yeonseo berdiri, dan saat itu mata mereka bertemu. Sekilas. Tapi cukup. Pandangan itu membuat Sangwoo terhenti. Bukan karena dia takut tertangkap, melainkan karena sesuatu di mata Yeonseo malam itu seperti sudah tahu. Seolah dia bukanlah korban yang sedang diawasi, melainkan seseorang yang telah mengintai balik. Yeonseo menatapnya selama 3 detik yang terasa seperti selamanya, lalu tersenyum. Tipis, ringan, tak ada rasa panik. "Hyun?" sapanya pelan. "Kau ngikutin aku?" Sangwoo tercekat. Ia menarik napas dan menurunkan pisau kembali ke dalam saku, lalu membuka masker. "Aku lihat kau tadi ketinggalan sesuatu." Bohongnya cepat, berusaha menjaga nada bicara tetap normal. Yeonseo menaikkan alis, lalu melihat sekeliling. "Di tempat gelap kayak gini? Kamu juga masih di sini?" ucap Sangwoo, mencoba menantang balik. Tapi tidak dengan amarah, lebih dengan rasa ingin tahu. Yeonseo tertawa kecil, lalu berjalan mendekatinya. "Aku suka gedung ini malam-malam. Tenang, seperti hanya aku yang hidup." Ia menatap wajah Sangwoo, kali ini lebih dekat. "Kau tahu, aku pernah merasa seperti itu juga waktu kecil. Waktu aku tahu dunia ini terlalu keras untuk dihuni dengan cara biasa." Sangwoo tak menjawab. Jantungnya berdetak tak biasa. Napasnya tak teratur. Dan dia membenci perasaan itu. "Jangan terlalu serius," ucap Yeon, lalu melangkah pergi. "Besok masih kerja, bukan?" Langkahnya menjauh. Dan saat Sangwoo menatap punggung wanita itu yang menjauh, pisau di tangannya masih belum sempat digunakan. Dia gagal. Lagi. Keesokan harinya, kantor menjadi hiruk-pikuk seperti biasa. Tapi Sangwoo merasa aneh. Setiap langkah Yeonseo terasa lebih jelas. Setiap suara tawa, tiap gerakan tangannya saat mengetik, bahkan aroma parfumnya, semuanya kini membayanginya tanpa henti. Di waktu makan siang, ia duduk sendirian di sudut kantin, hingga sebuah suara menyapanya. "Kalau terus duduk sendiri, orang bakal mengira kamu psikopat, tahu?" Sangwoo mendongak. Yeonseo berdiri di hadapannya, membawa 2 kotak makan plastik. "Boleh duduk?" Sangwoo mengangguk pelan. Yeonseo membuka kotaknya dan mulai makan sambil mengamatinya. "Kau tipe yang susah didekati ya?" tanyanya. "Aku cuma tidak terlalu suka keramaian." Yeonseo menatapnya lama. "Atau mungkin kau sedang menyembunyikan sesuatu?" Sangwoo diam. Tidak ada ekspresi. "Tenang, aku cuma bercanda." Yeonseo menyentuh tangannya sebentar, lalu menariknya kembali dengan cepat. Sentuhan itu singkat, tapi meninggalkan panas yang aneh di kulitnya. Malamnya Sangwoo kembali ke apartemennya. Ia menyalakan satu-satunya lampu di ruang tamu, lalu duduk di kursi kayu tanpa sandaran. Pisau yang ia sembunyikan malam itu kini berada di meja.
Ia memandangi foto Yeonseo di layar ponselnya, lalu menekan tombol voice recorder. Subjek terlalu mengganggu fokus. Kontak fisik terjadi. Interaksi berkembang. Status misi tertunda. Ia berhenti, lalu menambahkan, alasan pribadi, target terlalu hidup. Sementara itu, di apartemen Yeonseo, wanita itu sedang berdiri di depan kaca, mengenakan kimono tidur tipis. Rambutnya basah usai mandi, dan dia sedang menyisirnya perlahan. Di balik cermin, bayangan dirinya tampak berbeda. Dingin, tajam, seperti seseorang yang sedang bersiap. Tangannya mengambil satu benda kecil dari laci. Pistol kecil dengan peluru emas. Dia menatap pantulannya di kaca, lalu berbisik, "Kau harusnya sudah mencoba membunuhku semalam. Tapi kau menarik. Mungkin terlalu menarik." Matanya menajam. "Jangan buat aku jatuh cinta padamu, Do-hyun." Langit Incheon berubah mendung sore itu. Udara lembab dan panas, khas musim panas, membuat semua terasa lengket dan malas. Hujan deras turun tak lama setelah jam kerja selesai, membuat semua karyawan tertahan di kantor, termasuk Sang-woo dan Yeonseo. "Payungku di mobil," gumam Yeonseo sambil berdiri di depan jendela kaca besar, menatap air yang turun seperti tirai dari langit. "Kau bawa payung?" Sang-woo menggeleng pelan. "Aku naik bus." "Perfect," ucapnya sambil tersenyum. "Kita bisa menunggu hujan bersama. Di bawah sana ada toko roti yang punya balkon kering. Mau turun?" Sang-woo ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka berjalan berdua melewati lobi gedung yang mulai kosong. Di luar, angin membawa aroma tanah basah dan aspal yang baru kena hujan. Toko roti itu terletak di sudut jalan. Balkon kecilnya beratap plastik transparan, cukup untuk melindungi mereka dari hujan. Lampu kuning dari dalam toko memantul di genangan air, menciptakan suasana yang aneh, hangat dan sepi sekaligus. Yeonseo membeli 2 roti coklat dan 2 americano dingin. Mereka duduk berdampingan di kursi kayu yang menghadap ke jalan. "Lucu ya," ucap Yeon pelan. "Kita ini baru kenal beberapa hari, tapi rasanya seperti sudah lama." Sang-woo tidak menjawab, tapi ia menatap wajah Yeon dari samping. Cahaya lampu membuat highlight abu-abu di rambutnya tampak seperti perak yang menyala lembut. Matanya fokus ke hujan, tapi senyumannya kecil, menggoda. "Orang-orang biasanya gugup saat pertama kali dekat denganku," katanya lagi. "Tapi kamu seperti menahan sesuatu." Sang-woo mengalihkan pandangannya. "Seperti apa?" "Seperti kamu punya banyak hal yang ingin kau katakan, tapi kau simpan sendiri. Semua pria seperti itu di awal, sampai mereka jatuh." Yeon menoleh, menatapnya. Tatapan itu tidak polos, tapi juga tidak sepenuhnya terbuka. Ada teka-teki di balik senyumannya, dan Sang-woo merasa seperti sedang tenggelam dalam mata coklatnya. Tiba-tiba, angin kencang meniup dan membuat setengah tubuh Yeon basah. Ia tertawa kecil, lalu menutup wajahnya. "Ya ampun, konyol banget." Sang-woo meraih tisu dari sakunya dan, tanpa berpikir panjang, menyodorkannya. Tapi Yeon justru menarik tangannya. "Kau bantu aku saja," katanya pelan. Dia mengambil tangan Sang-woo dan meletakkannya di pipinya, menyuruhnya mengusap lembut air hujan yang jatuh. Sang-woo menurut, pelan-pelan mengusap sisi wajahnya. Gerakannya kaku, seperti sedang menyentuh sesuatu yang rapuh atau berbahaya. Tangan mereka bersentuhan. Mata mereka terkunci. Nafas Yeon sedikit menghangat. "Aku tahu," bisik Yeon. "Kau bukan orang biasa, Hyun." Detik berikutnya, dia mendekat. Sang-woo terpaku. Dan bibir mereka bersentuhan. Ciuman itu singkat, tapi tajam. Tidak terburu-buru, tidak liar, tapi cukup untuk membangkitkan sesuatu yang lebih dalam dari gairah. Rasa takut. Rasa takut bahwa dia mulai kehilangan kendali. Yeon menjauh pelan. "Kau dingin sekali," bisiknya, "tapi tubuhmu panas." Sang-woo tidak bergerak. Jantungnya berdebar tidak karuan. Tangannya masih menempel di pipi Yeon yang kini sedikit basah oleh keringat dan hujan. "Aku harus pulang," ucap Yeon pelan, lalu berdiri. "Terima kasih untuk malam ini." Dia berjalan menjauh, tak menoleh lagi. Tapi di bawah suara hujan, Sang-woo tahu
Dia tidak gagal membunuh Yeon malam ini. Dia tidak bisa. Malam itu Sang-woo kembali ke apartemennya. Dia menyalakan semua lampu. Dinding yang biasanya terasa kosong, kini terasa menyempit, seperti menekannya dari segala sisi. Dia mengambil foto Yeon, yang tergantung di balik lemari, dan menatapnya. Tapi kali ini, bukan sebagai target. Matanya menyusuri bibirnya, matanya, garis rambutnya. Lalu dia menghempaskan foto itu ke lantai, meremas rambutnya sendiri, dan mengumpat keras. Sementara itu, di apartemen Yeon, wanita itu duduk di depan laptop dengan file berjudul Do Hyun, subjek terduga, koneksi organisasi pembunuh luar negeri. Dia memutar video pendek, rekaman kamera pengintai dari parkiran kantor, menunjukkan Sang-woo yang berdiri lama dalam bayangan, mengintai ke arah jendela kantor Yeon. Yeon mengangkat segelas anggur, menatap layar sambil tersenyum. Kau tampan, tapi terlalu lambat, bisiknya. Kau menyentuhku duluan. Itu kesalahan pertama. Dia mematikan layar, lalu menatap jendela. Hujan masih turun, deras seperti tadi. Dan aku mungkin juga sedang tertarik. Itu kesalahan kedua. Hari-hari setelah ciuman pertama itu terasa ganjil bagi Sang-woo. Dunia yang biasanya ia kontrol dengan ketenangan profesional kini mulai bergeser. Fokusnya menipis. Geraknya melambat. Ia mulai menunda laporan untuk atasannya. Mulai menyusun alasan-alasan bodoh dalam pikirannya. Dan yang paling buruk, ia mulai memikirkan Yeon Seo lebih dari sekadar target. Namun Yeon Seo tidak menunjukkan tanda-tanda canggung. Justru sebaliknya, ia semakin sering muncul di hadapan Sang-woo. Mengajaknya makan siang, berdiskusi soal desain, bahkan mulai bertanya tentang kehidupan pribadinya. Kau anak tunggal? Tanya Yeon. Suatu sore saat mereka duduk di rooftop kantor sambil makan tteokbokki dari food truck dekat lobi. Sang-woo mengangguk pelan. Ya, orang tuamu masih hidup? Ayah meninggal. Ibu di Busan. Yeon mengunyah pelan, lalu menatapnya penuh perhatian. Kau selalu jawab dengan sangat hemat kata, seperti takut bicara terlalu banyak. Sang-woo hanya tersenyum tipis. Mungkin aku memang begitu. Yeon menyandarkan tubuh ke dinding. Angin sore berembus pelan, meniup helaian rambutnya ke wajah. Ia mengangkat tangan dan menyapunya sambil tertawa kecil. Aku selalu penasaran pada orang seperti kamu. Orang yang diam, tapi matanya bicara terlalu keras. Sang-woo menatapnya. Mata coklat itu, pipi yang merona karena cahaya senja, bibir yang sedikit terbuka karena tertawa. Semua terlalu nyata, terlalu hidup, terlalu jauh dari sosok target yang seharusnya ia bunuh. Dan aku, Yeon menatapnya tajam. Bisa tahu kalau seseorang menyembunyikan niat membunuhku. Sang-woo membeku. Yeon masih tersenyum. Kau tegang. Itu tandanya aku benar. Dia berdiri perlahan, merapikan roknya, lalu membungkuk sedikit ke arah Sang-woo. Suaranya berubah pelan, hampir seperti bisikan di telinga. Tenang saja. Aku tidak takut. Dunia sudah terlalu sering mencoba membunuhku. Malam itu, Sang-woo menulis catatan pada ponselnya. Tapi bukan laporan misi seperti biasa. Ia menulis sendiri, untuk dirinya sendiri. Dia tahu, atau pura-pura tahu. Tapi kenapa tidak melawan? Kenapa tersenyum? Apakah dia hanya bermain denganku? Atau apakah dia memang bukan wanita biasa? Beberapa hari kemudian, mereka mendapat tugas keluar kota bersama. Presentasi kampanye digital ke klien baru di Busan. Perjalanan ditempuh dengan kereta cepat. Di dalam kabin semi-private, mereka duduk bersebelahan. Yeon mengenakan blus putih longgar dan jeans hitam yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya digerai bebas, highlight abu-abu berkilau tiap kali cahaya matahari dari jendela menyentuhnya. Aku suka Busan, ucapnya sambil menatap jendela. Tempat banyak kenangan dan luka. Sang-woo menatapnya sekilas. Kau pernah tinggal di sana? Yeon mengangguk, tapi tidak melanjutkan. Matanya tampak jauh, hampa. Seperti seseorang yang sedang menghindari masa lalu. Tiba-tiba dia menoleh dan tersenyum. Tapi hari ini aku ingin membuat kenangan yang baru. Setelah pertemuan bisnis selesai,
Malam hari mereka menginap di hotel kecil bergaya industrial dekat pantai. 2 kamar berbeda. Tapi menjelang malam, Yeon mengetuk pintu kamar Sang-woo. Ia berdiri di depan pintu dengan piyama satin tipis dan hoodie abu-abu. Wajahnya tanpa riasan, rambut masih setengah basah. "Aku tidak bisa tidur," katanya pelan. "Boleh duduk di sini sebentar?" Sang-woo ragu, tapi membiarkannya masuk. Mereka duduk di sofa kecil, hanya diterangi lampu meja redup. Suasana hening cukup lama, hingga Yeon mulai bicara. "Pernahkah kau membunuh seseorang?" Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Sang-woo diam. Matanya tetap menatap ke depan. "Tidak," jawabnya akhirnya. "Bohong." Yeon mengangguk pelan. "Kalau aku pernah." Sang-woo menoleh cepat. Tapi Yeon masih tenang. Sangat tenang. "Aku pernah diburu. Aku pernah dipukul. Aku pernah hampir mati. Tapi aku belajar satu hal dari semuanya. Kalau kau ingin bertahan hidup, kadang kau harus mencabut nyawa seseorang lebih dulu." Dia menatap Sang-woo. "Masih mau bilang aku cuma wanita biasa?" Sang-woo tidak bisa tidur malam itu. Di matanya, Yeon-seo bukan lagi target, tapi teka-teki berbahaya yang bisa meledak kapan saja. Dan di dalam dirinya, untuk pertama kali, muncul sebuah pertanyaan yang ia benci. Jika aku gagal membunuhnya, apakah aku akan rela dia membunuhku? Kepulangan mereka dari Busan bukan hanya membawa laporan sukses atas proyek perusahaan, tetapi juga membawa pulang sesuatu yang jauh lebih rumit. Ketertarikan yang tak bisa mereka kendalikan. Bagi Sang-woo, setiap menit bersama Yeon-seo kini seperti bermain dengan bara api. Membakar perlahan, tapi tak mampu dijauhi. Di kantor, rekan-rekan mulai memperhatikan kedekatan mereka. "Kau dan Yeon-seo, dekat ya?" tanya salah satu staf wanita saat makan siang. Sang-woo hanya menanggapinya dengan senyum tipis, berusaha tidak terlihat canggung. Sementara itu, atasannya dari organisasi pengirim misi menghubungi lewat saluran aman. Sebuah pesan teks masuk. "Status target belum dieksekusi. Toleransi waktu berakhir dalam 3 hari. Selesaikan." Sang-woo membaca pesan itu berulang kali, lalu menghapusnya. Tapi kata-katanya terpatri di kepalanya seperti darah kering di kulit. Selesaikan. Malam itu, Yeon-seo mengajak Sang-woo ke sebuah bar rooftop di distrik Songdo. "Anggap ini perayaan," katanya, sambil menyodorkan segelas anggur putih. Sang-woo berdiri di samping pagar kaca, memandangi laut Incheon yang hitam pekat di kejauhan. Di belakangnya, Yeon berdiri mendekat. Aroma tubuhnya bercampur dengan angin laut malam musim panas. "Hyun," bisiknya menyentuh lengan Sang-woo dari belakang. "Apa kau pernah jatuh cinta?" Sang-woo tidak menjawab. Yeon perlahan melingkarkan lengannya ke tubuh Sang-woo, mendekap dari belakang. Pipinya menyentuh punggung pria itu. "Kalau aku pernah," lanjutnya. "Tapi pria itu mati karena aku." Sang-woo membalik badan perlahan, menatapnya. Tapi Yeon hanya tersenyum. Senyuman itu begitu penuh luka, namun tidak meminta belas kasihan. "Dan sekarang," bisiknya sambil menatap bibir Sang-woo, "aku takut kalau jatuh cinta lagi, aku harus membunuh seseorang lagi juga." Tanpa peringatan, bibir mereka bersatu dalam ciuman panjang. Tak terburu-buru. Dalam, perlahan, tapi lebih dalam dari sebelumnya. Lidah mereka menyentuh, saling mencari dalam keheningan malam, seolah keduanya sedang menguji batas akhir dari permainan yang tak mereka pahami. Tubuh Yeon menempel erat. Tangan Sang-woo naik ke pinggangnya, menahan. Tapi saat ciuman itu semakin panas, saat tangan Yeon mulai naik menyentuh lehernya, Sang-woo memutuskan ciuman itu tiba-tiba. Ia mundur, menahan napas. Yeon menatapnya. Matanya terbuka lebar, tapi bukan karena marah. Ia tersenyum, lembut. "Kau takut?" tanyanya. Sang-woo tidak menjawab, tapi tubuhnya tegang, tangannya mengepal. Yeon melangkah lebih dekat, menyentuh dada Sang-woo dengan satu jari. "Karena kau merasa ini nyata?" Sang-woo menarik napas dalam, lalu membisikkan satu kalimat. "Aku seharusnya membunuhmu." Yeon tertawa. Suara tawanya ringan, mengalir bersama angin malam, tapi matanya dingin.
Aku tahu. Sangwo menatapnya tajam. Kenapa kau tidak lari? Tidak melawan? Yeon mengangkat bahu. Karena aku ingin tahu. Sampai di mana batasmu? Dia menyentuh wajah Sangwo. Lembut. Seperti menyentuh seseorang yang baru saja menyentuh luka lama di hati. Dan karena mungkin, aku juga ingin dibunuh. Tapi bukan oleh orang sembarangan. Malam itu, Sangwo duduk sendiri di atas ranjang apartemennya. Pisau hitam yang biasa ia bawa kini tergeletak di meja. Tangannya gemetar. Dia menulis catatan lagi. Aku cium dia malam ini. Dia tahu siapa aku. Tapi tidak melawan. Dia membuatku ragu. Dia membuatku takut. Aku tidak tahu apakah ini jatuh cinta atau keracunan target. Di ujung layar ponsel, satu notifikasi baru muncul. Bukan dari organisasi, tapi dari nomor tak dikenal. Jika kau tidak bisa membunuh Yeon Seo, maka kami akan kirim orang lain untuk melakukannya. Kau tahu artinya. Sangwo membaca pesan itu lama, lalu membalas, "Tidak, aku akan menyelesaikannya." Tapi saat ia menatap bayangannya sendiri di cermin, ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan pernah bisa. Langit Gwangju diselimuti awan kelabu ketika Sangwo dan Yeon Seo tiba di kota tua itu dalam tugas kunjungan kerja yang tampaknya biasa. Tapi bagi Sangwo, perjalanan ini adalah lebih dari sekadar pertemuan klien. Ini adalah kesempatan terakhir, titik akhir. Organisasi sudah mengirimkan ultimatum. Jika dia tak bisa menghabisi Yeon Seo di sini, maka orang lain akan dikirim. Dan jika itu terjadi, bukan hanya Yeon yang jadi target. Sangwo juga akan dianggap membelot. Mereka menginap di sebuah villa tua di pinggiran kota, lokasi yang dipilih Yeon sendiri. Dulu aku tinggal di sini bersama keluargaku, katanya pelan saat mereka memasuki halaman villa itu. Tempat ini menyimpan banyak kenangan, baik dan buruk. Villa itu sepi, tenang, sedikit kusam oleh waktu. Dindingnya penuh lukisan lawas. Jendela besar menghadap ke taman belakang yang kini dipenuhi semak liar. Sangwo melihat sekeliling dengan tatapan curiga. Tempat ini terlalu privat. Yeon menatapnya dari balik bahu. Kau takut? Kenapa harus takut? Karena tempat ini pernah jadi tempat seseorang dibunuh. Sangwo menoleh cepat. Yeon tersenyum samar. Dulu sekali, seorang pria mencoba menyakiti ibuku. Tapi dia tak pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Malam tiba dengan hujan pelan yang mengetuk atap villa. Sangwo duduk di ruang tamu, menatap ke arah dapur tempat Yeon sibuk menuang wine ke 2 gelas kaca. Pakaiannya santai, kaos putih tipis tanpa lengan, dan celana pendek kain. Rambut panjangnya dikuncir rendah, memperlihatkan leher jenjang yang basah oleh sisa embun. Kau ingin tahu kenapa aku membawamu ke sini? Tanya Yeon sambil menyodorkan gelas. Sangwo menerima tanpa bicara. Karena aku ingin tahu, sejauh mana kau bisa menahan dirimu. Mata mereka bertemu. Jarak mereka hanya sejengkal. Napas Yeon pelan, tapi terasa berat. Kalau aku memelukmu sekarang, apa kau akan membunuhku? Bisiknya. Sangwo tidak menjawab. Yeon mengangkat tangan, menyentuh pipi pria itu. Sentuhannya halus, perlahan bergerak ke garis rahang, turun ke leher. Apa kau akan menusukku saat aku cium kau? Ia mendekat. Bibirnya menyentuh bibir Sangwo dalam ciuman panjang, dalam, tak tergesa, seperti menyelam ke dalam air yang tenang namun tak berdasar. Tangan Sangwo menahan pinggangnya, tapi hatinya runtuh. Dalam ciuman itu, dia tahu, dia tidak bisa menyelesaikan misi ini. Tidak malam ini, tidak di sini, tidak terhadap wanita ini. Saat malam semakin larut, mereka berbaring bersebelahan di lantai ruang tamu. Hanya diterangi cahaya lilin. Mereka belum tidur. Belum menyentuh lebih dari sekadar ciuman. Tapi keintiman di antara mereka nyaris meledak. Aku tahu siapa kamu sebenarnya, ucap Yeon tanpa melihat Sangwo. Kau pembunuh, kau dibayar, kau datang untukku. Sangwo menatap langit-langit yang gelap. Kau tahu sejak kapan? Sejak hari pertama kau masuk kantor. Cara kau berjalan, cara kau memandangku, cara kau tak pernah bicara terlalu banyak. Dia menoleh. Tapi anehnya,
Aku justru semakin ingin dekat. Sangwo mengerjap. Kenapa? Yeon menatapnya dalam. Karena aku ingin tahu, apakah ada pembunuh yang bisa jatuh cinta. Hening panjang menyelimuti. Lalu Yeon bangkit, berjalan ke pojok ruangan, membuka sebuah laci tua. Dari sana, dia mengeluarkan sesuatu. File berisi foto-foto pembunuhan, dokumen rahasia organisasi, dan foto Sangwoo. Organisasi kita berbeda, tapi kita dari dunia yang sama, Hyun. Dia menatapnya, lembut tapi penuh tekanan. Aku keluar dari sana, tapi mereka belum berhenti memburuku. Sangwoo berdiri pelan, tubuhnya tegang. Yeon mendekat, menaruh file itu di meja antara mereka. Jika kau ingin menyelamatkan nyawaku, kau harus memilih apakah kau akan tetap jadi alat mereka atau jadi pria yang aku butuhkan malam ini. Sangwoo menatap file itu, matanya bergeser ke Yeon. Wanita itu berdiri di bawah cahaya lilin, tubuhnya tenang, sensual, memikat, tapi bukan sebagai umpan, sebagai peringatan. Aku bukan wanita biasa, Hyun. Suaranya pelan. Dan kau tak akan bisa lari dariku setelah malam ini. Sangwoo menatapnya dalam. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Dan dalam dirinya, satu hal mulai terbentuk. Ia tidak ingin melarikan diri. Tidak dari Yeonseo, tidak dari kebenaran, tidak dari cinta yang perlahan membunuhnya, tapi dengan cara paling indah. Angin dini hari bertiup masuk dari jendela-jendela terbuka di villa tua Gwangju. Lilin-lilin kecil di sudut-sudut ruangan berkedip pelan, menari-nari dalam keheningan. Di tengah ruang tamu yang remang dan hangat oleh sisa percakapan rahasia, Yeonseo berdiri dengan tubuh separuh siluet, separuh cahaya, terlalu dekat, terlalu indah, terlalu berbahaya. Sangwoo menatap file rahasia di meja. Foto dirinya. Catatan operasi. Bukti bahwa Yeon tahu lebih dari yang seharusnya. Tapi alih-alih menodongkan senjata atau melawan, Yeon justru melangkah mendekat. Perlahan. Setiap langkahnya seperti pertanyaan yang belum dijawab. Hyun, bisiknya. Aku tahu kau masih bisa membunuhku malam ini. Sangwoo menatapnya. Lekat, gelap. Tapi aku juga tahu, lanjut Yeon, jika malam ini kau menyentuhku dengan niat selain membunuh, maka kita tak akan pernah bisa kembali. Hening. Lalu Yeon meraih tangannya, menariknya pelan, meletakkan telapak Sangwoo di pinggangnya. Tubuhnya hangat, bernapas cepat, tapi matanya tetap tenang. Mata pemburu, bukan mangsa. Sangwoo tak bergerak. Yeon membimbing tangannya naik ke sisi wajahnya. Sentuh aku sebagai pria, bukan sebagai algojo. Dan saat Sangwoo menariknya dalam pelukan, mereka berciuman untuk pertama kalinya tanpa rasa bersalah. Mereka tenggelam dalam satu sama lain. Punggung Yeon melengkung saat Sangwoo membaringkannya di atas permadani tua ruang tamu. Lampu-lampu lilin memantulkan bayangan tubuh mereka yang saling menyatu. Perlahan, dalam, dan penuh emosi yang selama ini tertahan. Tubuh Yeon yang menggairahkan kini terbuka. Bukan sebagai senjata, bukan sebagai umpan, tapi sebagai kepercayaan. Ia mengangkat wajahnya, membiarkan Sangwoo menelusuri setiap jengkal kulitnya, dengan ciuman, dengan desahan, dengan hasrat yang tak meledak seperti api, melainkan mengalir seperti sungai yang tahu kemana ia menuju. Sentuhan mereka, sensual tapi lembut. Seperti dua orang yang mengenal rasa sakit. Seperti dua luka yang saling menempel untuk berhenti berdarah. Saat tubuh mereka menyatu dalam gerakan yang perlahan, Yeon menggenggam leher Sangwoo dan berbisik di telinganya. Jika besok aku harus mati, aku tidak menyesal malam ini. Sangwoo memejamkan mata. Suara napas mereka menyatu. Suara kasur berderit samar di bawah tubuh mereka. Dan malam pun menyelimuti mereka, bukan sebagai akhir dari misi, tapi sebagai awal dari pertarungan baru. Pagi menjelang, Sangwoo terbangun lebih dulu. Di sampingnya, Yeon masih tertidur, nafasnya pelan, rambut berantakan, dan tubuhnya hangat di bawah selimut tipis. Sangwoo mengenakan celana, lalu berjalan ke meja. Ia membuka file tadi malam, membaca ulang. Satu nama muncul berulang kali. Kepala organisasi eksekusi, Black Lotus. Dan tepat saat itu, ponselnya berbunyi.
Satu pesan masuk. Eksekusi gagal. Unit baru dikirim. Lokasi saat ini diketahui. Sang-woo menoleh ke arah Yeon-seo. Gadis itu membuka matanya perlahan, menatapnya, dan tersenyum. Kita harus pergi ya? Dia tahu. Sang-woo mengangguk. Mereka datang. Yeon bangkit dari ranjang. Lalu mulai sekarang, katanya sambil mengenakan pakaian, kau bukan lagi pembunuh bayaran. Sang-woo mendekat, menatapnya. Kau adalah pelindungku. Mereka saling menatap lama. Dan dalam tatapan itu, tak ada lagi ragu. Hati telah memilih. Tubuh telah bersatu. Dan misi telah berubah. Mobil tua yang mereka curi melaju cepat, menyusuri jalan sempit pegunungan menuju perbatasan luar Gwangju. Sang-woo di balik kemudi, sementara Yeon-seo duduk di sebelahnya, mengganti pakaian dari tas kecil berisi persenjataan tersembunyi. Di bawah lapisan hoodie dan pakaian dalam yang sensual, kini muncul sabuk senjata lipat, belati di pergelangan kaki, dan pistol otomatis kecil yang ia sembunyikan di balik pinggang. Mobil kita tanpa GPS, tapi mereka mungkin sudah pasang pengintai di villa semalam, gumam Sang-woo, matanya fokus ke jalanan yang berkelok. Kalau begitu, kita hanya punya waktu sampai sore. Untuk? Yeon menatapnya dengan wajah datar. Untuk membunuh mereka lebih dulu. Di sebuah rumah safe house tua di luar kota, Yeon membuka kembali folder organisasi yang semalam dia tunjukkan. Sang-woo berdiri di sampingnya. Kini sudah tak mengenakan pakaian kantoran, tapi jaket gelap dan celana lapangan. Bahunya tegang. Matanya tak lagi berkabut. Ia telah kembali jadi pembunuh, tapi kali ini dengan arah dan alasan yang berbeda. Unit yang mereka kirim bukan sembarangan, ujar Yeon. Black Lotus hanya menggerakkan tim eksekusi bersih kalau mereka yakin agennya telah berkhianat. Sang-woo menghela napas. Dan aku sudah jadi pengkhianat. Yeon mendekat, menaruh telapak tangan di dadanya. Bukan pengkhianat. Kau baru saja memilih sisi yang benar. Tatapan mereka saling terkunci. Lalu suara motor terdengar. 3 kendaraan berhenti di luar. Langkah kaki berat menghantam kerikil. Sang-woo menarik Yeon mundur. Mereka terlalu cepat, tapi Yeon sudah mengangkat pistolnya. Biarkan aku menyapa mereka. Ledakan pertama terjadi di depan pintu. 3 pria bertopeng masuk dari jendela belakang, tapi Yeon sudah menunggu di dapur. Ia menembak 1 peluru ke lutut, 1 ke bahu, dan 1 terakhir ke kepala, sementara Sang-woo menghadapi 2 agen lainnya di ruang tengah. Pisau lipatnya menari cepat, melukai 1 orang di leher, dan mendorong lawan lainnya ke dinding hingga tulangnya retak. Dalam hitungan menit, darah berceceran di lantai kayu. Suara napas berat dan kaca pecah mendominasi rumah itu. Yeon berdiri di tengah ruangan, tubuhnya berlumuran darah dari cipratan, tapi tatapannya tetap tenang. Kita harus keluar sebelum mereka kirim gelombang kedua, ujar Sang-woo. Yeon mengangguk, lalu memeriksa salah satu mayat. Ia mengambil komunikasi radio dan mendengarkan. Dari suara kasar di radio terdengar, target tidak ditemukan, teruskan ke Incheon, hancurkan semua yang pernah berhubungan dengannya. Yeon menatap Sang-woo, matanya membara. Mereka akan menyakiti orang-orang di sekelilingku, teman kantor, keluargaku, bahkan ibumu. Sang-woo mengepal tangan. Berarti kita yang harus menuju mereka dulu. Hari itu, mereka meninggalkan Gwangju. Mobil mereka melaju cepat menuju Incheon, menembus sinar matahari musim panas yang jatuh membutakan di kaca depan. Tapi di dalam mobil itu, 2 orang yang dulunya pemburu, kini bersatu sebagai sepasang pelindung. Tak ada lagi misi pribadi. Tak ada lagi keraguan. Yang ada hanya satu misi tunggal, menghentikan organisasi sebelum organisasi menghancurkan mereka. Dan dalam keheningan, Yeon menggenggam tangan Sang-woo. Jika kita mati dalam perjalanan ini, setidaknya aku mati bukan sendirian. Sang-woo menoleh. Menatap wanita yang dulu menjadi target, kini menjadi alasan hidup. Kalau kita mati membunuh mereka semua dulu. Di layar ponsel gelap milik sang pemimpin organisasi Black Lotus, 2 wajah terpampang jelas. Sang-woo, Yeon-seo, lalu muncul 1 kalimat di bawahnya. Status, eksekusi tingkat 1, prioritas, eliminasi, dan operasi paling mematikan dalam sejarah organisasi pun baru saja dimulai.
Incheon siang itu terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Udara panas menekan, langit membara, dan kota seperti bernafas cepat dalam ketegangan yang tak terlihat. Di dalam apartemen tua 7 lantai di distrik pelabuhan, Sang-woo dan Yeon-seo bersembunyi, bersiap untuk pertarungan terakhir. Yeon membuka map besar berisi denah bangunan markas Black Lotus yang terletak tersembunyi di balik gedung perusahaan ekspedisi pelabuhan. Operasi akan dimulai pukul 2 pagi. Hanya ada 1 jam di mana sistem internal mereka mati untuk pemeliharaan server, ucap Yeon serius. Sang-woo duduk di sofa usang, membersihkan senjatanya. Wajahnya tak lagi ragu, tapi dalam matanya ada satu kilasan ketakutan yang nyata, bukan karena misi, tapi karena jika malam ini gagal, dia akan kehilangan Yeon. Setelah masuk, kita tidak akan bisa mundur, lanjut Yeon. Semua keluar sebagai musuh, bahkan orang-orang yang dulu pernah bekerja bersamamu. Sang-woo mengangguk pelan. Mereka bukan orang yang sama lagi. Mereka memilih tetap jadi boneka. Yeon menatapnya. Dan kau sudah bukan Algojo. Kau milikku sekarang. Ia mendekat, menyelipkan diri, duduk di pangkuan Sang-woo, memegang wajahnya dengan 2 tangan. Kita mungkin tidak hidup untuk melihat matahari besok. Tapi jika malam ini harus jadi akhir, aku ingin menghabiskan detik terakhir ini sebagai milikmu. Mereka berciuman. Dalam, hangat, namun tak terburu-buru. Bibir mereka menyatu dengan cara yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Bukan sekadar gairah, bukan sekadar rasa ingin memiliki, tapi penyerahan penuh dalam cinta yang berbahaya. Yeon menarik napas berat saat Sang-woo mencium lehernya, pelan dan penuh rasa. Tangannya menyusuri punggung pria itu, gemetar namun yakin. Aku tak pernah membayangkan bisa mencintai seseorang seperti ini, bisiknya. Apalagi seseorang yang pernah mengintai dari balik kegelapan. Sang-woo memejamkan mata, dan aku tak pernah membayangkan gagal membunuh seseorang. Justru membuatku hidup untuk pertama kalinya. Malam itu, mereka menyatu lagi. Kali ini tanpa kebimbangan. Tubuh mereka bergerak dalam irama yang lambat dan emosional, seperti simfoni terakhir sebelum perang. Di antara napas yang hangat, keringat yang menetes, dan bisikan kecil, "Jangan pergi," mereka menyatakan perpisahan sebelum perang bahkan dimulai. Yeon mengenakan pakaian tempurnya, hitam, lentur, ringan. Rambutnya dikuncir tinggi, wajahnya tegas. Sang-woo memasukkan 2 pistol ke balik sabuknya dan 1 pisau ke lengan. Mereka berdiri di atap gedung, menghadap pelabuhan gelap yang tenang. Di bawah sana, markas Black Lotus bersembunyi dalam kedamaian palsu. Sekali kita masuk, tidak ada yang akan keluar dengan nama yang sama, kata Yeon. Sang-woo meraih tangannya. Maka mari masuk dengan nama baru. Bukan pembunuh, tapi penebus. Mereka melompat ke malam. Bayangan mereka menghilang dalam gelap. Dan dunia akan segera tahu bahwa malam ini 2 hantu masa lalu telah kembali. Bukan untuk membunuh satu target, tapi untuk mengakhiri segalanya. Pukul 2 dini hari, sirene pelabuhan berdengung samar di kejauhan. Di balik gedung ekspedisi logistik yang tampak sepi, markas rahasia Black Lotus hidup dalam kegelapan. Tapi di sela-sela jalur kontainer dan ganggang besi, 2 bayangan menyusup tanpa suara, Yeon-seo dan Sang-woo. Di dalam markas, jaringan listrik utama baru saja dimatikan untuk perawatan sistem. Kamera dan sensor mati selama 60 menit. Itulah jendela yang mereka incar. Sang-woo menghabisi penjaga pertama dengan pisau ke tenggorokan. Gerakannya cepat, presisi, tanpa suara. Sementara Yeon-seo menyusup ke panel kontrol, menanam bom di ruang komunikasi, menyabot server data dan membuka akses pintu internal. Waktu kita tinggal 48 menit, bisiknya. Langsung ke pusat, jawab Sang-woo. Cari pemimpinnya. Mereka berjalan cepat di koridor bawah tanah yang sempit. Cahaya lampu darurat berkedip merah, menciptakan suasana neraka bawah tanah. Di setiap tikungan, mereka berhadapan dengan lawan, mantan kolega, mantan guru tempur, bahkan mantan sahabat satu pelatihan. Tapi hari ini, tak ada ampun. Setiap peluru yang dilepas Yeon, setiap sayatan Sang-woo,
bukan dilakukan untuk membunuh demi perintah, melainkan untuk hidup. Di pusat markas, pintu besi ganda terbuka secara otomatis. Di dalam, duduk seorang pria tua bermata tajam di balik meja kaca, mengenakan setelan hitam tanpa celah. Dialah kepala Black Lotus. Kudengar dua bayanganku kembali dari neraka. Ucapnya datar, suara rendah bergema. Kupikir salah satu dari kalian akan mati. Tapi ternyata kalian jatuh cinta? Yeon melangkah maju. Bukan cinta, ini pembalasan. Sangwo menodongkan senjatanya. Kau kirim kami ke medan untuk membunuh semua orang, tanpa pernah tahu siapa musuh sebenarnya. Sekarang kau akan tahu. Pemimpin itu berdiri, tersenyum sinis. Kalian pikir dengan membunuhku, organisasi ini akan runtuh? Dunia ini selalu membutuhkan pembunuh. Yeon tersenyum dingin. Mungkin, tapi bukan kami. Dalam satu gerakan cepat, Sangwo menembak ke arah saklar darurat, membuka semua pintu sel isolasi, melepaskan tawanan yang selama ini dijadikan percobaan dan alat latih. Kekacauan meledak. Tembakan terdengar. Teriakan. Asap. Yeon dan Sangwo bertarung bersisian. Saat salah satu penjaga hendak menembak dari belakang, Yeon menarik tubuh Sangwo dan menembaknya lebih dulu. Darah menyembur ke wajahnya. Tapi dia tak berhenti. Sangwo melompat ke meja, menyerang langsung si pemimpin dengan pisau. Mereka bertarung keras, saling dorong, pukul, tendang, hingga akhirnya Sangwo berhasil menancapkan pisau ke perut lawannya. Sang pemimpin mendesis pelan. Kalian, pembunuh, akan selalu jadi pembunuh. Tapi Yeon menunduk, menatap wajahnya. Tapi kami pembunuh yang memilih berhenti. Dan dengan satu tembakan ke kepala, segalanya berakhir. Bom waktu di ruang server mulai berbunyi. Mereka hanya punya 90 detik sebelum seluruh markas meledak. Yeon menggenggam tangan Sangwo. Ayo. Mereka berlari. Melewati koridor yang mulai runtuh. Melewati darah, api dan dinding yang pecah. Di ujung terowongan logistik, mereka melompat keluar, tepat sebelum ledakan besar meruntuhkan seluruh fasilitas rahasia itu. Langit malam memerah. Gelombang panas menghantam wajah mereka. Tapi mereka masih hidup. Untuk pertama kalinya, bebas. Sangwo memeluk Yeon dari belakang, napasnya berat. Apa kita selesai? Yeon tersenyum. Peluh dan darah bercampur di wajahnya. Tidak, kita baru mulai hidup. Mereka berdiri di bawah hujan puing dan langit yang perlahan terang. Dua pembunuh yang memilih cinta. Dua luka yang saling menyembuhkan. Dan dunia, tanpa mereka sadari, baru saja kehilangan dua senjatanya yang paling mematikan. Dan melahirkan dua hati yang tak akan pernah tunduk lagi. 2 bulan kemudian, sinar matahari musim gugur menyelinap masuk lewat jendela besar sebuah kafe kecil di tepian pantai Busan. Di sudut ruangan yang tenang, seorang pria berambut pendek dan tajam duduk membaca koran lokal sambil menyeruput kopi hitam. Tak jauh darinya, seorang wanita dengan rambut panjang bergelombang dan highlight abu-abu duduk menulis di buku catatan. Gaun musim gugurnya sederhana, tapi tubuhnya tetap menonjol anggun. Senyumannya sesekali mengembang pada pengunjung kafe yang lewat. Ramah, hangat, tak lagi berjarak. Yeonseo, Sangwoo. Kini mereka tinggal dengan nama baru, identitas baru. Tak ada yang mengenali masa lalu mereka sebagai dua pembunuh paling terlatih yang pernah dilatih oleh kegelapan. 2 klien baru datang tadi pagi, ucap Yeon sambil membuka catatan. Sangwoo mengangkat alis. Butuh dilenyapkan atau diselamatkan? Yeon terkekeh. Mereka hanya butuh desain branding untuk toko roti. Berarti pekerjaan kita hari ini cuma makan cake. Yeon bangkit, duduk di sebelah Sangwoo, menyender di bahunya. Kupikir akan sulit hidup seperti ini. Tenang. Tapi ternyata, Sangwoo menyela, menatap matanya. Ternyata mencintai seseorang membuat semuanya jadi mungkin. Yeon menatap bibir pria itu, lalu menciumnya pelan. Bukan ciuman penuh gairah seperti malam pelarian. Bukan ciuman penuh dendam atau pengakuan. Tapi ciuman sederhana, hangat, penuh rasa cukup. Beberapa kilometer dari sana, di ruang server sebuah kantor keamanan dunia maya internasional,
2 file dinyatakan hilang permanen. Kode A401. Sangwoo kode B1992. Yeon Seo. Tak ada yang bisa melacak siapa mereka. Tak ada rekam sidik jari. Tak ada arsip. Dunia telah melupakan mereka. Tapi mereka tak melupakan dunia. Malam hari, Sangwoo menutup pintu kafe mereka lebih awal. Di luar, laut tenang dan lampu-lampu dermaga berkedip pelan. Yeon berjalan ke arahnya, mengenakan mantel panjang, rambutnya dibiarkan terurai, pipinya memerah karena udara dingin. Aku tak pernah menyesal tidak membunuhmu, kata Sangwoo sambil menggenggam tangannya. Yeon tersenyum, menggenggam lebih erat, dan aku tak pernah menyesal, membiarkanmu jatuh cinta padaku. Di bawah langit bintang yang tenang. Mereka berjalan menyusuri pantai. 2 bekas pembunuh. 2 kekasih. 2 jiwa yang selamat dari dunia, yang selalu memaksa untuk memilih antara cinta atau darah. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, mereka memilih hidup. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya, mungkin saja tentang kamu.